Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات, saudara-saudaraku jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis kita di malam hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kita hari kini atau malam kini, kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka hendaklah kamu bertabayun terlebih dahulu. Karena kalau tidak, maka kamu akan menimpakan bahaya atau hal buruk kepada suatu kaum disebabkan tindakan bodoh yang kamu lakukan, yang mana dengan hal itu kelak kamu akan menyesali apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kita hidup di zaman kini yang jauh berbeda dengan puluhan tahun ke belakang. Kalau dulu informasi atau berita yang kita dapatkan bapa-bapa dan ibu-ibu itu terbatas hanya dengan beberapa media saja. Kalau ingin mendengar berita awak, tontonlah televisi, dengarkan radio, baca koran, baca majalah. Itu dulu yang ada. Dulu pun menyampaikan pesan, kalau ada hal-hal penting tidak semudah dan segampang sekarang. Kalau ada anak di rantau mengirim berita ke ayah atau ibunya, jauh dulu, surat. Ambo pernah baca dulu surat akak dari rantau. Untuk apa aja ibu di rumah? Kepada yang terhormat ibunda dan papanda di rumah, bagaimana kabarnya?
Mudah-mudahan ibunda dan papanda di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja, dan ananda di rantau juga berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Kini ibu, lain tak orang mengirim WA atau SMS caranya seperti itu. Kini, Assalamualaikum, ya, khabar, sihat set. Kirim. Praktis. Detik kini kita kirimkan, detik itu juga sampai bisa dibaca oleh orang bersangkutan. Kalau dulu tak gantung posnya apa gitu, ekspres ko, biasa ko, kilat ko atau apa gitu. Kalau ingin capek, ambil lah yang tingkatannya paling capek je, pesawat kirimnya sehari sampai. Tapi kalau kurang-kurang biti, biasa perangkonya seminggu baru sampai di rumah. Nah, berita pun mulai itu kini ibu. Kalau dulu seperti yang kita sampaikan, berita yang kita terima dari radio, dari televisi, dari koran, dari majalah, itu yang bisa awak terima. Tapi kini dengan akses informasi lah berada di tangan kita masing-masing. Sambil lalu-lalu kita di kursi rumah, sambil lalu di kamar istirahat awak, bisa tahu informasi yang terjadi di sekitar awak, bahkan di belahan bumi yang lain, yang terjadi di detik kini bisa langsung kita tahu. Karena ada fasilitas live streaming namanya. Kalau di live streaming kan ceramah mboko ibu-ibu, awak berada di pandan gadang, detik kini juga bisa dicalik oleh dusanak kita yang di Jakarta. Kamu itu? Nah, begitu cepatnya informasi yang berjalan yang kita terima di zaman yang luar biasa. Nah, makanya Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, yang ajarannya kecil para ulama wa salihun li kulli zaman wal makan, yang bisa tetap terpakai walaupun berbeda waktu, walaupun berbeda tampek. Islam mengatur setiap lini kehidupan kita, mulai dari yang paling gadang sampai yang paling ketek sekalipun. Mulai dari urusan ba'a bernegara sampai urusan malangkah masuk ke WC pun diatur. Kalau masuk ke WC ibu, kaki ma dulu kanan, kiri kanan, kiri. Berarti lagi konsentrasi pak. Kalau masuk kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar kaki kanan, baca doa ghufranak. Diatur oleh Islam. Jadi tidak sekadar masuk ke WC, buang hajat, selesai, tidak. Makan kita diatur oleh Islam. Pesan oleh Nabi, ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, ya, kau pesan Nabi ke anak angkat beliau. Jadi ada anak angkat beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah, ya. Anak tiri beliau itu, bukan anak angkat, maaf, anak tiri. Masih ketek, masih anak-anak, makan kurang sopan, kurang adab. Ambil ikut. Nah, yang muda anak-anak lah lumrahnya. Tapi kecik Nabi ke anak tiri beliau, nak, kalau engkau makan, bacalah bismillah dulu. Makanlah je tangan kanan, ambillah makanan yang dakik je engkau, jangan menjambur-jambur kayak gitu. Ibu jawab kami, lain tak diajarkan hal-hal sederhana itu pada anak cucu gitu. Jadi menurut ahli parenting, ahli yang berbicara tentang pendidikan keluarga, salah satu saat yang paling bagus untuk menasihati anak itu ibu, di saat makan bersama-sama. Karena kalau makan tu kan biasanya hati senang gitu, tak ada masalah. Si ayah saat itulah nyo cerita jo anaknya, kok ada hal-hal yang kurang, nyo tunjuk ajai anaknya, tentu dengan bahasa yang sederhana. Tak mungkin qala Allah Taala, kan tak mungkin itu. Qala Rasulullah, nak murid sederhana yang mudah diterima oleh anak, oleh cucu. Hal-hal yang sederhana seperti itu diatur.
Apalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita, iaitu bagaimana cara kita menerima informasi dan berita yang berseliweran di sekitar awak. Jangan terjadi fitnah dan terjadi ghibah. Ada adab dan etika yang mesti diperhatikan supaya kehidupan kita sebagai orang beriman bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Adabnya diantaranya diatur oleh Allah dalam surah Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak dan ibu, keseruannya untuk kita yang mengaku beriman kepada Allah. Para ulama kita mengatakan di setiap ayat yang Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu menunjukkan pesan yang akan Allah sampaikan setelah itu. Itu adalah ciri orang-orang beriman yang baik imannya kalau lakukan itu. Artinya kalau kita ingin iman kita diakui sebagai iman yang baik oleh Allah, ketika datang informasi kepada awak, salah satu yang mesti kita lakukan adalah prinsip yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Hujurat ayat 6, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik. Siapa orang fasik itu? Menurut sebagian ulama, orang fasik yang dimaksud oleh ayatku adalah orang yang ada indikasi kebohongan dalam dirinya. Orang yang kesehariannya kita kenal agak susah kita mempercayai kata-katanya. Maka jangan langsung terima cerita atau berita atau informasi yang disampaikan ke awak. Sebelum apa? Fatabayyanu, sebelum terlebih dahulu kalian bertabayyun. Apa itu tabayyun? Dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Kata beliau, tabayyun itu adalah endapkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya, jangan terburu-buru menerimanya. Inok manuangkan dulu ibu-ibu. Jangan langsung diyokan, jangan langsung pula diindakkan. Banyak terjadi rusak hubungan di tengah-tengah masyarakat, bahkan rusak hubungan di rumah tangga sendiri. Basiarak laki bini dek gara-gara yang perempuan atau yang laki-laki menerima informasi dari orang ketiga. Apalah informasi itu, dalam tanda kutip informasi yang buruk tentang pasangan hidupnya, langsung diterima, tak ditabayun dulu, tak diteliti dulu. Banyak juga rusak hubungan antara dua sanak dek gara-gara kedua belah pihak tidak meneliti dulu, langsung dipercaya. Bahkan yang lebih berbahaya oleh bapa dan ibu, indak diteliti dahulu, iyo atau indaknya langsung disebar ke yang lain, langsung disebar ke yang lain. Akhirnya terjadilah gaduh yang tak bisa diatasi dengan cara yang capek. Maka Islam ajarkan ketika kita menerima informasi, apalagi kalau informasi itu berkaitan dengan hal yang buruk tentang seseorang. Kalau yang elok tak terlalu khawatir awak. Yang khawatir kita kalau informasi yang buruk tentang seseorang. Inok manuangkan dulu. Biarlah lama awak berkomentar. Gak sehari dua hari fikiran dulu kuyo atau tidak, teliti dulu, baru nanti berkomentar. Kalau penting tu disampaikan ke pihak tertentu, baru disampaikan setelah dianalisa dengan sebaik-baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari kita cari asbabun nuzul. Apa tu asbabun nuzul ibu-ibu?
sebab-sebab turunnya ayat. Jadi terjadi suatu kejadian, kemudian Allah turunkan ayat. Itu namanya asbabun nuzul. Ada pula nanti asbabul wurud. Asbabul wurud tu terjadi sebuah kejadian, kemudian Nabi mengucapkan sabdanya. Keluar hadisnya. Jadi kalau asbabun nuzul berkaitan dengan ayat, asbabul wurud berkaitan dengan hadis. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahawa ada seorang pemimpin suku dari Bani Mustaliq, namanya Al-Harith. Siapa namanya, Bu? Al-Haris. Harith datang kepada Nabi, kemudian Nabi mendakwahkan Islam kepada beliau, beliau terima. Kemudian kecik Al-Harith, ya Rasulullah, ambo akan pulang ke kampung ambo, kerana beliau pemimpin suku. Ambo akan dakwahkan Islam, ambo akan pungut zakat bagi orang-orang yang mampu yang menerima dakwah ambo. Kemudian silahkan engkau utus nanti utusan yang akan mengambil harta zakat tadi. Kemudian pulanglah Al-Haris tadi ke kampungnya, nyo dakwahkan Islam, banyak yang menerima. Kemudian orang-orang kaya beliau kumpulkanlah zakatnya. Ditunggulah kedatangan utusan Rasulullah yang akan menjapui harta zakat tadi. Yang diutus oleh Rasulullah seorang laki-laki yang bernama Al-Walid. Siapa namanya, Bu? Al-Walid. Tetapi ditunggu, tak jauh datang. Sehingga Al-Harith menjadi khawatir, kok tak datang juga utusan Rasulullah menjapui harta zakat. Jangan-jangan Allah dan Rasulnya murka sehingga utusannya tak jadi datang. Makanya berinisiatif, nyobalah rombongan dengan tujuan datang ke kota Madinah untuk bisa memberikan langsung harta zakat itu kepada Rasul. Ternyata yang terjadi di Al-Walid tadi, ibu, beliaulah pai, ya. Tapi tabah pula timbul serasa takut dalam hatinya. Maka meritu, karena dulu ibu-ibu pernah terjadi di sebelum itu, ada sekelompok orang yang mengaku masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian dia minta Nabi mengutus orang-orang yang paham Islam datang ke kampungnya, malah utusan Nabi itu dibunuh. Gitu. Timbul kekhawatiran dalam dirinya, sehingga tidak jadi pai ke kampung Bani Mustaliq tadi, nyo pulang ke Madinah. Tapi dia sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ambo nak jadi mengumpulkan harta zakat kerana Bani Mustaliq berniat untuk membunuh ambo. Jadi praduga baru, hanya dugaan baru, langsung disampaikan ke Rasul. Maka Rasul pun marah. Beliau utuslah itu, ya. Beliau utuslah pasukan untuk menyongsong, untuk datang ke Bani Mustaliq. Bersoboklah dua kelompok, kaum Bani Mustaliq dengan kaumnya Al-Harith, dengan utusan Nabi, bersobok di pinggir kota Madinah. Terjadi dialog. Kemudian kecik Al-Harith, siapa kalian ko? Kami go utusan Rasulullah. Apa niat kalian? Kami diutus oleh Rasul kerana Nabi dapat informasi bahawa kalian akan membunuh utusan beliau yang akan mengumpulkan zakat di tempat kalian. Kecik Al-Haris tadi tidak batu informasi itu. Jangankan akan membunuh, bersobok senambolun pernah je laki-laki itu. Maka tu lebih jalannya dibawalah rombongan dari Bani Mustaliq tadi ke hadapan Rasul. Bertanya Nabi, itu namanya tabayun. Bertanya Nabi ke Al-Haris sebagai pemimpin suku tadi, wahai Al-Harith, betulkah engkau berkeinginan untuk membunuh utusanku yang akan mengambil harta zakat di kaummu? Kau namanya tabayun, Bapak Ibu. Nabi, sahabat tadi yang bersobok dengan rombongan Al-Haris bertanya tabayun pula. Kemudian Nabi di Madinah bertanya ke Al-Haris, tabayun pula. Kau namanya diteliti dulu, ditanya dulu, jangan langsung diterima.
Kecik Al-Harith dengan jawapan yang sama, tidak benar itu ya Rasulullah, jangankan akan membunuh, mengenalnya saja, melihatnya saja kami tak pernah. Nah, cuba bayangkan bapak dan ibu, kalau saat itu sahabat dan Nabi tidak tabayun, indak meneliti, indak ditanya terlebih dahulu tentang informasi yang diterima, indak mustahil nanti terjadi perang antara pasukan Nabi dengan utusan Bani Mustalik tadi. Akan tersebarlah dalam sejarah bahawa Muhammad telah membunuh, memerangi orang yang selamukunya dakwahi. Kan buruk citra Islam jadi. Nah, itulah yang Allah katakan, antusibu qauman bijahalah. Wahai orang yang beriman, kalau engkau tidak tabayun dulu, tidak teliti dulu, tidak dinuak-manuangkan dulu berita yang tersebar itu, kemudian langsung engkau percayai dan sebarkan ke yang lain, khawatirnya nanti kalian akan timpakan bahaya kepada orang-orang. Bisa jadi kita akan memfitnah orang nanti. Dan ikulah, mohon maaf Bapak dan Ibu, awal dari ghibah itu sendiri itu. Awal dari kita menggunjing orang lain, kalau informasi yang kita terima dari pihak yang lain, tak kita inok manuangkan dulu, tapi langsung kita berkomentar. Datang orang kawak, bu, lain tahu ibu sianu batu, cubalah caliak tu, caliak anak ni meritu. Kecik awak, oh meritu yo tak menyangko ambo selamuko. Lah menyebar, surang kedua, dua, tiga, sampai menyebar satu. Bahaya. Makanya ingat manuangkan dulu. Tak setiap informasi yang kita terima tu patut kita sebarkan ke orang lain. Bertanya ya, Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau bercerita tentang saudaramu, kalau nyo dengar, nyo tak suka nyo mendengar itu. Wak ceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Kau si A punya hal buruk, kita ceritakan ke si B. Itu namanya ghibah. Kemudian kecik sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya yang kami katakan itu, yang kami ceritakan itu batu abaannya Rasulullah, memang buruk perilakunya, memang indah elok tingkah lakunya, kemudian itu yang kami ceritakan memang sesuai faktanya, tidak kami buat-buat. Maka kata Nabi, kalau apa yang kalian ghibahkan itu atau kalian ceritakan itu benar apa adanya, itu namanya ghibah. Tapi kalau apa yang kalian ceritakan itu tidak sesuai faktanya, itu namanya fitnah. Jadi mau sesuai fakta atau tidak, menceritakan aib orang lain kepada orang lain, itu buruk kedua-duanya. Tapi ibu-ibu, ada pengecualian nanti boleh kita berghibah. Misal yang pertama, seorang yang mengadu ke pengadilan. Apa? Mengadu ke pengadilan. Kalau seseorang mengadu, ada misalnya nyo bermasalah jo dosa anaknya, jo tetangganya, mengadu pengadilan. Kecik hakim ka orang tadi, memang masalah apa jo tetangga tu, bakok mengadu ke kami. Lebih kurang begitulah ya kalau sederhanakan. Maka saat itu tentu orang yang mengadu ke pengadilan tadi nyo ceritakanlah apa adanya. Syanu pak mereka nyo ceritakan tentang buruk tetangganya tadi, memang apa adanya. Nah, itu bukan termasuk ghibah nanti. Kenapa? Kerana nyo menceritakan keburukan orang lain,
karenanya merasa dizalimi kepada pihak yang memang bisa membantunya. Jadi mudah saja kita menganalisa ibu-ibu, jawab bapak kami, kapan menceritakan hal buruk orang itu boleh atau tidak. Kalau menurut ambo cik cara menganalisa. Atau cuba cari lihat, ketika kita bercerita itu tujuan awak untuk mencari solusi atau sekadar pemanih cerita Zat? Hanya sekadar cerita-cerita Zat. Tapi kalau misalnya awak ceritakan, misalnya ku ada rumah tangga yang kurang elok, kemudian kita bercerita ke pihak yang berkompeten, misalnya ulama kah atau tokoh masyarakat, tujuannya apa? Supaya tokoh masyarakat ko bisa menolong menyelesaikan. Itu namanya ghibah yang dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar cerita-cerita, apalagi kita punya dendam pribadi kepada orang tersebut, maka hati-hati awak. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann innadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu saling menggibahi satu dengan yang lain. Apakah kamu ingin memakan daging saudaramu? Tentu kamu membenci itu. Bu, kau daging matah. Ambuh tak kita makan daging matah kau? Tidak. Coba bayangkan kalau daging yang dihidangkan di muka kita ko adalah daging saudara kita sendiri yang lah mati, kemudian disuruh kita memakannya, maka tentu kita tidak mahu makan. Maka Allah perumpamakan orang yang berghibah itu seperti seseorang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, yang harus hati-hati juga kita di tengah-tengah masyarakat adalah jangan sampai nanti terjadi ada pihak-pihak yang mengadu domba kita satu dengan yang lain. Suatu kali Nabi SAW berjalan bersama sahabat beliau. Kemudian Nabi tiba-tiba beliau ambil pelepah kurma, kemudian beliau tancapkan ke pekuburan tadi. Beliau tancap. Bertanyalah sahabat, Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Kecik Nabi dengan informasi tentu dari Allah, kerana kau perkara yang gaib. Sesungguhnya ya, dua orang penduduk kubur ini sedang diazab oleh malaikat, kerana mereka melakukan sesuatu yang dianggap kecil oleh kebanyakan orang, tapi sebenarnya itu sangat besar di mata Allah. Yang surang kalau buang air ketek daknya cuci seberasih-berasihnya. Yang surang pelaku namimah atau adu domba sedang disiksa oleh malaikat. Mudah-mudahan dengan pelepah kurma yang ditancapkan oleh Nabi tadi, Nabi berdoa, mudah-mudahan Allah ringankan azab dari penduduk kubur tadi. Makanya ibu-ibu, adanya sebahagian ulama menganjurkan menanam yang namanya tanaman di pekuburan itu berdalilkan kepada hadis tadi. Tetapi jangan salah sangka awak ya, yang meringankan azab kalaupun penduduknya diazab dalam kubur itu bukan kayu yang ditanam, bukan pula pelepah yang ditancapkan, tetapi dek doa orang yang menancapkan tadi. Kok tanaman yang meringankan ibu? Tentu logikanya semakin gadang kayunya tu semakin ringan azabnya. Nah, tentu bah caranya tanamlah beringin yang gadang tu di situ. Jadi cara memahami hadisnya, diringankannya siksa kubur penduduk kubur yang sedang diazab tadi bukan dek pelepah kurmanya, tapi dek sia yang menancapkan pelepah kurmanya. Nah, balik kita ke kaji awak. Namimah kecik Nabi. Ada orang dalam kubur aku
diazab dek gara-gara ada yang diazab kerana tak bersih dalam bersuci. Yang kedua, seorang pelaku namimah adu domba. Kau ada kisah, kisah kau bisa jadi pelajaran untuk awak. Dulu ya, di waktu-waktu perbudakan kau masih ada, masih dianggap lumrah ya. Jadi perbudakan kau termasuk sesuatu yang sangat susah dihilangkan. Bahkan di zaman Nabi wafat, perbudakan itu masih dianggap biasa. Dan baru hilang beberapa 1 atau 2 abad belakangan mungkin. Nah, di pasar budak itu adalah seorang budak laki-laki yang dijual oleh majikannya. Kerana budak kan ibarat barang, dia dijual belikan. Nah, dicaliak budak ko badannya badannya fisiknya bagus. Kemudian kecek majikannya, kerajonnya rancak segala macam, tapi ada satu aibnya, atau nyo suku namimah, adu domba. Orang yang awalnya tertarik ingin membeli budak tadi, tapi dek mendengar ada satu aib yang berbahaya tadi, tak jadi membeli. Tapi ada satu orang, seorang laki-laki, inyo bali budak tadi, dan inyo menyangka yang namanya sifat buruk tadi bisa berubah dengan beriringnya waktu. Maka bawalah pulang. Dan ternyata terbukti, terbuktinya memang budak tu kerajonyo rajin, ayah disuruh tuannya nyo kerajokan. Pokoknya tak adalah hal-hal buruk yang terjadi selama sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Beberapa waktu hal elok saya nampak dek majikannya tadi, sehingga timbullah kepercayaan oleh majikannya kepada budak tadi. Lah percaya, kerana yang elok saya nampak, tak ada hal buruk yang diceritakan oleh majikannya yang lama, yang elok. Tak ada adu domba, tak ada namimah, tak ada segala macam, rancak sekerajaan. Nah, ketikalah percaya ko, majikan yang lelaki-lelaki je padusi suami isteri ko percaya ke budak tadi. Suatu kali datanglah budak ko ke majikannya yang perempuan. Keceknya, ya kalau bahasa awaknya ko, bu, ya, amuan dak ibu ambo ajarkan cara supaya suami ibu tambah cinta ke ibu. Pak ibu-ibu lihat muah diajarkan tambah cinta. Nah, kerana si isteri go sayang ke suaminya, tentunya ingin tahu bahawa caranya suaminya lebih sayangkannya, lebih romantiskannya, lebih utuh rumah tangganya dan seterusnya. Deknya percaya ke kata-kata budak tadinya, tanyalah memang bahawa caranya. Caranya bu, ketika suami ibu sedang lalu, diam-diam ambillah jangguitnya agak 3 helai. Ambil diam-diam jangguit 3 helai. Dulu ibu alun ada guntiang lah yang ada pisau cuku ada baru, alun ada guntiang kalau ditemukan lah. Oh, mari tu ya, kalau siap itu balai. Kalau lah ibu ambil nanti serahkan ke ambo, biar ambo yang mengatur. Ayolah nanti malam ambo akan ambil. Nah, kemudian datang pula budak tadi ke laki-laki, ke suami. Pak, yo, po mencari ada yang aneh jo isteri apa. Bayang aneh tu. Sepertinya isteri apa gua selingkuh je orang. Dan modanga nyo nanti malam baniai untuk membunuh apa. Cuba cari nanti. Cuba nanti malam apa pura-pura lalu caliaknya nanti bawa pisau tu. Oh, mari tu ya. Yo, kenanya lah percaya lu ke budaknya. Kemudian iyalah lah malam hari yang majikan laki-laki konya pura-pura lalu lah. Nah, kemudian nyodangalah ada suara tapak diam-diam melangkahkannya. Ternyata nyo caliak tu istrinya sedang memacik pisau. Si isteri macik pisau tujuannya tadi bu,
Mam biak jangguit tiga halai niatnya elok. Si suami dia lah dibisiak oleh budak tadi, isterinya bawa pisau ingin membunuhnya. Ketika mendaki isterinya tadi, nyo berdiri, nyo ambil pisau, nyo gorok leher isterinya. Mati. Kalau nyo menyangka bininya akan bunuhnya, tu nyo bela dirinya. Mandanga sampai informasi kematian perempuan ko, sampai informasi ke suku perempuan ko. Suku perempuan ko marah, kemudian nyo cari laki-laki tadi, nyo bunuh, mati pula lah yang laki-laki. Sampai pula informasi ko ke suku yang laki-laki, tak terima ada anggota sukunya dibunuh, maka baparanglah kedua suku ko. Di tengah-tengah parang ni kerajukan budak tadi, nyo kamihan atau majikannya tadi, kemudian nyo pai. Cuba lihat bara bahayanya nami mahadu domba itu. Makanya pentingnya kita tabayun, saburu apapun informasi yang kita dengar dari pihak ketiga tentang diri awak yang mungkin diceritakan oleh orang lain, jangan langsung bereaksi, teliti dulu. Kita khawatir nanti ko pihak ketiga adalah orang yang iri menceliak kita jo kawan awak rukun baru sana. Nyo ingin ba ko yang rukun ko hancur. Makanya embuskanlah isu tadi. Kalau tak hati-hati kita dengan orang seperti itu, khawatir awak yang awak biasanya rukun, suami isteri rukun, baru sana rukun, bertetangga rukun, hancur lebur sadonyo dek gara-gara tidak konfirmasi, tidak tabayun, tidak diteliti berita itu terlebih dahulu. Makanya Allah tutup ayat tadi dengan kalimat fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau engkau tidak teliti dahulu sehingga engkau melakukan hal yang membahayakan kepada orang lain, kelak engkau nanti akan menyesali apa yang telah engkau lakukan. Banyak orang menyesal ibu. Kalau ambo telitilah berita tu dulu, informasi tu dulu, tak capek ambo emosi, tak capek ambo menerimanya langsung, tentu tak bersiara ambo jurusan ambo, tentu tak bersiara ambo orang rumah ambo, tentu masih elok hubungan jo keluarga ambo dan seterusnya. Makanya salah satu cara kita tetap menjaga itu ibu-ibu, tabayun. Dan setelah tabayun tak selesai. Oh ustaz, setelah ambo cari-cari informasi, bahkan ambo tanya langsung ke orangnya, memang itu yang terjadi, maka jangan pula bereaksi yang buruk langsung. Fikirkan matang-matang apa cara yang terbaik untuk menyelesaikan. Jadi jangan tersulut emosi terlebih dahulu sehingga menyebabkan kita menyasar nanti dan dengan tindakan yang kurang tepat yang kita ambil ketika mendengar informasi yang tidak benar itu. Nah itulah tadabbur ayat yang bisa kita bahas pada malam hari ini, kerana sebentar lagi sambil waktu Isya kita akan masuk. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tak. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya-Allah di hari Ahad, di malam esok kita akan mengaji je Ustaz Fandi insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.